Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi di pertemuan ketiga, yaitu tentang aritmetika sosial. Oke, masih semangat belajarnya ya. Belajar matematika asik dan inovatif. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai aritmetika sosial. Ya, yaitu pada kegiatan kali ini memahami keuntungan dan kerugian. Pada aritmetika sosial kali ini kita membahas tentang memahami keuntungan dan kerugian. Pasti kalian sudah tak aneh lagi dengan kata-kata ini ya. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentu tidak lepas dari kegiatan jual beli, baik sebagai penjual maupun pembeli. Seorang penjual tentu menginginkan untung sebanyak-banyaknya, sedangkan sebagai seorang pembeli tentu kita ingin membeli dengan harga semurah-murahnya. Betul apa betul? Betul. Dalam materi keuntungan dan kerugian ini lebih dipandang dari sudut pandang penjual, bukan pembeli. Sehingga kata untung yang dimaksud adalah keuntungan bagi penjual. Begitupun kata rugi adalah kerugian bagi penjual. Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami keuntungan? Kapankah seorang penjual dikatakan mengalami kerugian? Mari kita amati aktivitas jual beli berikut. Kita amati. Yang pertama, Pak Subur tukang bubur ayam. Pak Subur seorang penjual bubur ayam di daerah Jakarta. Seperti biasa, setiap pagi Pak Subur pergi ke pasar untuk berbelanja bahan pokok untuk membuat bubur ayam. Untuk membeli bahan pokok bubur tersebut, Pak Subur menghabiskan uang 1 juta rupiah. Dengan bahan baku tersebut, Pak Subur mampu membuat sekitar 130 porsi bubur ayam dan dijual dengan harga 10.000 per porsi. Pada hari itu, Pak Subur mampu menjual 110 porsi bubur ayam. Cerita yang kedua, Pak Soso tukang bakso. Pak Soso seorang penjual bakso di daerah Malang. Setiap hari, Pak Soso menghabiskan 800.000 untuk berbelanja bahan baku untuk membuat bakso. Dengan bahan baku tersebut, Pak Soso mampu membuat rata-rata 120 porsi dengan harga 8.000 per porsi. Pada hari itu, terjadi hujan di tempat Pak Soso biasa berjualan, sehingga bakso yang laku terjual hanya 90 porsi. Pembahasan nomor 1 tentang pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam. Pada cerita Pak Subur tukang bubur ayam, besar modal yang dikeluarkan sebesar 1 juta rupiah. Simak dengan baik-baik ya, tolong disimak dan dicermati. Sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah 1.100.000 rupiah. Didapat dari 10.000 dikali 110. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan 1.100.000 rupiah dikurang 1 juta, maka 100.000. Berarti dengan kata lain Pak Subur mendapatkan keuntungan sebesar 100.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, itu keuntungan. Sekarang nomor 2 yang tadi tentang pada cerita Pak Soso tukang bakso. Besar modal yang dikeluarkan Pak Soso adalah 800.000.
sedangkan pemasukan yang didapatkan dari hasil berjualan adalah Rp720.000. Didapat dari 8.000 dikali 90. Jika kita kurangkan pengeluaran terhadap pemasukan, maka didapatkan Rp720.000 dikurangi Rp800.000. Maka minus hasilnya. Minus di sini berarti Pak Sosok mengalami kerugian, yaitu sebesar Rp80.000. Dengan kata lain, Pak Sosok mengalami kerugian sebesar Rp80.000 dari berjualan bubur ayam pada hari itu. Nah, sekarang tadi sudah menyimak dari cerita Pak Subur dan Pak Sosok ya. Sekarang kita akan menghitung mengenai presentasinya, persentase keuntungan. Yang pertama, persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PU sebagai persentase keuntungannya, HB sebagai harga beli atau modalnya, HJ sebagai harga jual atau total pemasukan. Maka persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan HJ dikurang HB, harga jual dikurang harga beli, dibagi harga beli dikali 100%. Itu rumusnya. Contoh, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga Rp4.000.000. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga Rp4.200.000. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Maka di sini kita cari berapa persen keuntungannya. Kita masukkan ke rumus ya. Sebelum menentukan persentase keuntungan, kita menentukan keuntungan yang diperoleh Pak Dedi terlebih dulu. Tadi untungnya berapa? Kalau untung itu harga beli dikurang harga jual ya. Harga beli dikurang harga jual itu untung. 4 juta dikurang 200.000. Harga jual dikurang. Oh ya, harga jual dikurang harga beli untuk mengetahui keuntungannya itu 200.000. Nah, maka dapat dikatakan ya, PU ini persentase untungnya sama dengan 200.000 dibagi 4 juta dikali 100%, maka hasilnya 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh Pak Dedi adalah 5%. Oke, itu tadi persentase keuntungan ya. Oke, nomor 2, sekarang persentase kerugian. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Misal, PR sebagai persentase kerugian, HB sebagai harga beli atau modal, dan HJ harga jual atau total pemasukan sama ya. Persentase kerugiannya dapat dirumuskan dengan persentase rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Karena yang dihitung adalah persentasenya, maka orang dengan keuntungan lebih besar belum tentu persentase keuntungannya juga lebih besar. Contoh, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga Rp40.000. Maaf, bukan 40.000 ya, tapi 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Dedi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Ya. Jadi Pak Dedi membeli ya. Yang membeli, Pak Rudi yang membeli, Pak Dedi yang menjual. Nah, sebelum menentukan persentase kerugian, kita menentukan kerugiannya dulu ya, yang diperoleh Pak Rudi terlebih dahulu.
Ruginya, harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya berapa? 40 juta dikurang harga belinya berapa? 38 juta. Maka ruginya berapa? 2 juta rupiah. Dapat dimasukkan ke rumus, persentase rugi sama dengan 2 juta dibagi 40 juta rupiah dikali 100%. Maka hasilnya 5% ya. Jadi persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Nah, gitu aja sih sebenarnya ngitungnya ya. Kalau kalian udah paham pasti bisa sih. Kalau kalian pasti bisa semua. Ya kalian itu pintar-pintar semua kok. Oke. Nah, sekarang kalian tinggal kerjakan soal latihan. Ya. Soal latihan ini tolong ditulis soal dan jawabannya dengan lengkap. Jangan hanya jawabannya saja. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.